Tahap pembelajaran yang dilakukan di sekolah merupakan upaya peningkatan pengetahuan dan skill. Siswa sebagai objek utama dalam mendapatkan ilmu di jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi memerlukan perhatian serius dari pihak pemerintah, khususnya dunia pendidikan. Gangguan wabah COVID-19 yang melanda negeri ini termasuk kota Gorontalo menjadi sandungan tersendiri dalam proses belajar mengajar lewat tatap muka secara langsung dan menggantinya dengan sistem pembelajaran secara daring. Kondisi belajar daring yang menggunakan sistem online bagi sebagian guru yang sudah mampu mengoperasikan teknologi digital sudah dianggap biasa. Apalagi di masa pandemik, teknologi digital melalui internet sangat dibutuhkan. Pandemik telah merubah semuanya, termasuk aktivitas belajar mengajar di sekolah. Kini, sistem pembelajaran harus menggunakan teknologi yang lebih canggih, yaitu belajar secara daring, program belajar melalui online atau internet. Lalu bagaimana dengan guru sebagai pendidik di dunia pendidikan? Sekalipun masa pandemik mereka tetap melaksanakan tugas rutin yang telah diemban selama ini, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan tugasnya di sekolah. Di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Gorontalo, di musim pandemik ini menggunakan dua sistem pembelajaran, yaitu sistem daring dan touring. Sistem daring menggunakan sistem e-learning yang digunakan oleh Kementerian Agama selama ini. Sistem pembelajaran di MAN 1 Kota Gorontalo, kami menggunakan dua sistem, yaitu daring dan luring. Untuk daring kami menggunakan sistem e-learning. Jadi e-learning adalah salah satu program yang digunakan oleh Kementerian Agama, sehingga seluruh Bapak Ibu guru pengajar itu akan terpantau oleh unsur pimpinan. Jadi oleh Wakamat Kurikulum dan Kepala Madrasah, juga Bapak Ibu pengawas. Adapun siswa di MAN 1 Kota Gorontalo itu berjumlah 1.170 dengan 36 rombel. Jadi 12 kelas untuk kelas 12, untuk kelas 11 juga 12 kelas, dan kelas 10 12 kelas. Di MAN 1 Kota Gorontalo juga ada kelas unggulan yang dinamakan dengan kelas excellent. Untuk sudah 2 tahun berjalan, ini ada kelas excellent IPA dan kelas excellent IPS. Satu kelas excellent IPS dan 2 kelas untuk kelas excellent IPA. Alhamdulillah di MAN 1 untuk sistem pembelajaran itu seluruh guru masuk dalam setiap program kegiatan belajar mengajar. Alhamdulillah juga siswa yang jauh itu bisa langsung mengikuti proses pembelajaran. Adapun beberapa mata pelajaran yang terkait dengan pembelajaran eksak seperti matematika dan ekonomi itu menggunakan sistem luring dengan catatan tidak mengganggu proses kegiatan belajar mengajar dan sesuai protokol kesehatan. Artinya siswa yang didatangkan adalah tidak lebih dari 10 orang, sehingga tetap terjaga protokol kesehatan, tetap jaga jarak, dan tetap memakai masker. Sementara itu, terkait dengan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler di sekolah, pihak sekolah masih tetap memakai sistem daring sambil menunggu keputusan dari Kanwil Agama Provinsi Gorontalo. Dan ke madrasah itu dibatasi dengan protokol kesehatan yang ketat, yang jelas tetap datang mencuci tangan, pakai hand sanitizer, kemudian menggunakan masker. Kemudian dalam pembinaan di madrasah itu kita menggunakan sistem jaga jarak. Ada beberapa tertentu, tapi tidak semua. Yang inti-inti akan kita undang untuk ada pembekalan terkait dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti ada mersing tertentu. Dan untuk pelatihan selanjutnya untuk mempermantap, kita tetap daring. Semua kegiatan maupun pembinaan oleh pembina ekskul kita menggunakan daring sambil menunggu keputusan dari Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo kapan ekskul dibuka. Nantinya insya Allah kita akan beroperasi sebagaimana biasa. Setelah melihat perkembangan COVID-19 di kota Gorontalo mulai berkurang dan dianggap menjadi kawasan dengan status zona hijau virus COVID-19,
pihak sekolah akan menggunakan sistem 2 shift, di mana setiap minggunya siswa dalam satu kelas akan dibagi 2 guna melakukan pembelajaran tatap muka. Proses pembelajaran kalau misalnya kita sudah zona hijau itu akan diberlakukan sistem 2 shift. Artinya untuk minggu pertama adalah sebagian dari siswa yang dalam satu kelas. Kita di sini satu kelas berjumlah 36 siswa, sehingga kalau dibagi 2 ada 18 siswa. Jadi minggu pertama adalah kelas yang terdiri dari 18 siswa, nanti minggu depannya lagi 18 siswa. Sehingga tetap memperlakukan protokol kesehatan, jaga jarak, dan cuci tangan. Di sini juga kami sudah menyediakan tempat cuci tangan untuk di depan kelas. Itu ada 6 mata keran, jadi ada 12 mata keran. Kemudian rencana untuk yang di bagian belakang itu setiap kelas akan disediakan 1 tempat cuci tangan. Dan berikutnya kami perlu menyampaikan bahwa di MAN 1 bulan kemarin September kami melaksanakan 2 kegiatan dengan izin dari petugas COVID, Satgas COVID-19 pemerintah kota. Itu mengizinkan kami melaksanakan kegiatan pelatihan desain grafis dan jurnalistik, tapi dengan lagi-lagi mengacu pada protokol kesehatan, sehingga 30 siswa dan guru itu dibagi dalam 3 ruangan menggunakan 3 lab, 1 ruangan terdiri dari 10 orang. Kemudian untuk desain grafis berjumlah 15 orang itu diarahkan sampai dengan jadi terampil, karena MAN 1 Kota Gorontalo itu akan diarahkan ke madrasah keterampilan. Keterbatasan penguasaan teknologi informasi oleh guru dan siswa menjadi salah satu hambatan di masa pandemik saat ini. Tidak semua guru dan siswa paham penggunaan teknologi, terutama guru-guru yang menjelang pensiun. Begitu halnya juga dengan siswa, terutama yang di pelosok desa yang kurang menguasai teknologi untuk pembelajaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan mahal akan berpengaruh dalam belajar sistem online. Tidak jarang juga siswa tidak bisa mengerjakan tugas karena tidak mampu membeli kuota paket data. Akses internet yang terbatas, tidak semua lembaga pendidikan baik sekolah dasar maupun sekolah menengah dapat menikmati internet dengan baik, apalagi di pelosok pedesaan yang terkadang sinyalnya internet terputus-putus. Tidak jarang juga siswa tidak bisa mengerjakan tugas karena tidak mampu membeli kuota paket data. Akses internet yang terbatas, tidak semua lembaga pendidikan baik sekolah dasar maupun sekolah menengah dapat menikmati internet dengan baik, apalagi di pelosok pedesaan yang terkadang sinyal internetnya terputus-putus. Perbedaan belajar daring dan belajar secara tatap muka. Perbedaannya itu dari secara tatap muka kita bisa mengerti dan bisa berinteraksi langsung dengan guru dan teman-teman, sedangkan kalau pelajaran daring kita harus membutuhkan kuota dan alat bantu yang harus dimiliki oleh setiap siswa, dan tidak mungkin semua itu akan teradaptan pada saat itu juga. Semua juga butuh proses. Perbedaan belajar daring, kalau daring mah itu susah, harus punya alat bantu macam HP, paket kuota, paket internet itu tidak semua siswa yang bisa dapat. Sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus bisa mampu memfasilitasi perubahan apapun menyangkut pendidikan siswanya. Pendidikan tingkah laku harus menjadi pijakan kuat di tengah perkembangan teknologi dan arus percepatan informasi. Program-program pendidikan yang dilakukan sekolah harus benar-benar disampaikan kepada murid. Terlebih dengan media daring, tetap saja pihak sekolah harus benar-benar memperhatikan etika sebagai lembaga pendidikan. Penekanan belajar di rumah kepada murid harus benar-benar mendapat kawalan agar guru-guru yang mengajar melalui media daring tetap halus dan cerdas dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran yang wajib dipahami oleh murid. Sukarno, Gorontalo TV melaporkan.